Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam perkuliahan ushul fikih. Dan pagi ini bahasan kita adalah tentang qiyas. Qiyas sebagai salah satu metode ijtihad atau menjadi salah satu metode di dalam menetapkan suatu hukum. Secara harfiah, qiyas itu berarti mengukur, membandingkan, dan menyamakan atau yang searti dengan itu. Itulah kita kira-kira makna qiyas secara harfiah. Sedangkan secara istilah, qiyas itu adalah membandingkan satu hukum yang belum ada nasnya dengan hukum lain yang ada nasnya karena ada kesamaan ilat di antara keduanya. Dengan definisi itu maka kita melihat ada 4 unsur atau 4 rukun qiyas. Yang pertama adalah asal. Asal ini adalah kasus yang ada nasnya. Jadi nas sudah menyebut hukum kasus itu. Kemudian yang kedua adalah furu. Furu itu adalah masalah baru, masalah yang aktual, yang belum ada nasnya, yang akan kita cari hukumnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah ilat. Ilat itu adalah sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan adanya hukum pada asal yang digunakan untuk menjadi dasar bagi penetapan hukum pada furu. Dan yang keempat, rukun qiyas itu adalah hukumnya itu sendiri yang akan dijadikan dasar bagi penetapan hukum baru atau hukum yang telah ada pada asal itu. Dengan rukun qiyas yang 4 itu mungkin akan lebih mudah bila kita buatkan satu contoh. Contoh yang sering kita dengar adalah soal narkoba. Narkoba itu penyalahgunaan zat adiktif ya, yang bisa menyebabkan para pelakunya ya terjerat hukum selain dampak-dampak lain ya di bidang kesehatan. Di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis tidak ada nas yang secara eksplisit menyebut tentang bagaimana hukum narkoba itu. Tentu tidak ada ayat yang menyatakan hurrimat alaikumul narkoba misalnya, atau innamal narkoba haramun misalnya. Nah, sehingga untuk menetapkan hukum narkoba ini kita perlu melakukan kajian, antara lain adalah dengan metode qiyas, yaitu membandingkan hukum narkoba dengan hukum pada kasus lain yang ada di dalam nas. Yang bisa dijadikan sebagai bahan qiyas atau pengkiasan adalah misalnya kasus tentang khamr. Di dalam Al-Quran jelas ada perintah untuk menjauhi khamr. Innamal khamru wal maisir rijzum min amali syaiton fajtanibu. Kita diperintahkan untuk menjauhi khamr. Maka untuk menetapkan hukum pada narkoba dengan cara qiyas, berarti kita harus menelusuri ilat hukum yang ada pada khamr itu. Mengapa khamr itu diharamkan? Ilatnya apa? Ilatnya adalah karena dia mengandung unsur muskir. Unsur muskir itu adalah mengandung sesuatu yang dapat memabukkan. Jadi khamr diharamkan karena mengandung unsur memabukkan. Ini
dalam menetapkan hukum, dalam menetapkan ilat hukum memabukkan ini kriterianya harus objektif ya. Misalnya suatu benda, ya katakan saja ada benda apa, katakanlah misalnya ini satu benda gitu. Apabila dalam benda ini ada unsur muskir, unsur muskir itu adalah unsur yang memabukkan. Jadi kriterianya kriteria objektif. Zat pada benda ini mengandung unsur memabukkan. Maka sepanjang ada unsur memabukkan pada benda itu, maka itu disebut khomer. Gitu. Nah, lepas dari apakah ketika dikonsumsi benda ini oleh seseorang, maka orang itu mabuk atau tidak mabuk. Nah, itu bukan urusan. Sebab boleh jadi mungkin ada seseorang yang sejak kecil dia biasa mengkonsumsi minuman keras gitu, atau cap motor, CM misalnya, atau sejenisnya, yang ketika dia sudah dewasa atau sampai pada batas tertentu, dia minum 1-2 botol CM itu tidak menyebabkan dia mabuk, karena imunitasnya sudah tinggi, sudah demikian rupa. Nah, tidak berarti bahwa karena dia tidak mabuk maka itu menjadi tidak haram. Gitu. Jadi ukurannya bukan orang mabuk atau tidak mabuk ketika mengkonsumsinya, tetapi apakah pada benda ini ada unsur muskir atau tidak. Sepanjang ada unsur muskir, maka sepanjang itu ada hukum haram pada benda ini untuk dikonsumsi. Dan sebaliknya ketika unsur muskirnya tidak ada, baik secara alamiah maupun hasil rekayasa misalnya, ya seperti khomer ketika sudah menjadi cuka, maka unsur muskirnya tidak ada. Nah, maka hukum haramnya pun tidak ada. Itulah yang dimaksud dengan kaidah al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman, bahwa hukum itu tergantung pada ilat hukumnya. Ada ilat, ada hukum; tidak ada ilat, tidak ada hukum. Ada unsur muskir, ada hukum haram. Dan ketika unsur muskir ini tidak ada, hukum haram pun tidak ada lagi. Nah, jadi diharamkannya khomer itu adalah karena mengandung unsur muskir. Maka sekarang apapun yang mengandung unsur muskir, sama-sama memiliki ilat hukum muskir, memabukkan, maka dalam perspektif hukum Islam itu dinamakan khomer. Dan setiap khomer adalah hukumnya haram. Jadi kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haramun. Jadi setiap yang memabukkan adalah khomer, dan setiap khomer adalah haram. Nah, narkoba gitu, berdasarkan pengalaman ataupun uji medis atau uji klinis, maka dia mengandung unsur memabukkan. Karena itu maka berarti dalam perspektif hukum Islam, narkoba itu sama dengan khomer. Nah, kalau khomer hukumnya haram, narkoba pun hukumnya haram. Nah, itulah mekanisme kerja kias ya. Jadi membandingkan hukum bagi peristiwa aktual yang ada hari ini yang belum ada nasnya dengan hukum lain, khomer, yang ada nasnya. Nah, karena ada kesamaan ilat di antara keduanya, yaitu sama-sama mengandung unsur memabukkan, maka karena ilatnya sama, hukumnya pun sama. Khomer hukumnya haram, narkoba pun hukumnya haram. Gitu. Ini berbeda dengan masalah mursalah yang kemarin kita pernah bahas ya. Jadi kalau masalah mursalah memang tidak ada dalil yang bisa dirujuk untuk menetapkan hukum atau menjadi sandaran bagi penetapan hukum bagi masalah tersebut. Jadi masalah mursalah semata-mata pertimbangannya adalah kemaslahatan. Jadi karena ada unsur maslahat di situ, maka di situ ada hukum boleh, ada hukum sunnah, dan ada hukum wajib. Dan sebaliknya misalnya karena di situ ada madarat, maka di situ ada hukum haram dan ada hukum makruh. Nah, tergantung dampak negatif yang ditimbulkannya. Jadi pada dasarnya bahwa setiap yang menimbulkan madarat maka
hukumnya minimal makruh, maksimal haram, tergantung tingkat kemadaratannya. Dan sebaliknya ketika mengandung maslahat, maka itu hukumnya menjadi minimal boleh, maksimal wajib ya. Ketika tidak diambil misalnya itu akan menimbulkan madarat, maka bisa menjadi wajib. Misalnya hukum merokok ya. Merokok itu hukum asalnya mubah, tetapi para ahli sepakat bahwa rokok itu berdampak negatif pada kesehatan. Maka karena itu maka rokok itu hukumnya ya minimal makruh, maksimal haram, tergantung tingkat ya persepsi kita dalam mempersepsi tentang dampak yang ditimbulkan oleh merokok itu. Karena itu maka Muhammadiyah berketetapan bahwa merokok itu hukumnya haram karena dianggap dampaknya serius pada kehidupan. Merokok membunuhmu. Nah, karena itu maka dihukumi haram. Sedangkan NU menghukuminya makruh saja karena menurut dia ya tidak seserius itulah dampaknya, tidak menimbulkan kematian. Bahkan boleh jadi mungkin sebagian dari mereka meraih manfaat ya, manfaat bahwa kalau katanya kalau tidak merokok nggak bisa mikir, nggak bisa ngajar gitu. Jadi rokok itu malah bisa menghadirkan ilham atau inspirasi untuk gitu. Karena itu maka dalam perspektif ulama NU merokok itu ya boleh, kalaupun tidak boleh maksimal hukumnya haram, tidak maksimal makruh, tidak sampai pada haram gitu. Mungkin nanti kita bisa bandingkan kias ini selain dengan masalah mursalah, nanti lebih dekat lagi perbandingannya kalau kita bandingkan dengan istihsan. Kalau istihsan memang hampir kebalikan dari kias ya. Jadi kalau kias dua peristiwa hukumnya cuma satu, ya peristiwa yang tidak ada hukumnya disamakan dengan peristiwa yang ada hukumnya gitu. Nah kalau dalam istihsan itu peristiwanya satu tapi dalilnya ada 2, 3 atau lebih banyak dari itu, dan metode istihsan adalah memilih satu di antara 2 dalil yang ada yang dianggap lebih baik, yang dianggap lebih maslahat gitu. Nah itu istihsan. Nah, mungkin pada saatnya ketika kita bahas lebih jauh tentang istihsan, kita akan memperoleh gambaran lebih detail lagi tentang apa yang dimaksud dengan istihsan. Sekira itu perbincangan kita secara singkat tentang kias. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akhiri dengan walafu minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan dan selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.